Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Hadirin jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita atas limpahan nikmat karunia pemberian Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema tausiah zuhur kita hari ini, memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa kiat yang bisa kita aplikasikan agar ibadah dalam Ramadan ini semakin maksimal. Kalau selama ini kita memacu secara kuantitas ritual, ya itu pun harus. Tapi yang kita kaji pada hari ini bukan tentang kualitas ritual itu, tapi kualitas spiritual. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kiat yang pertama agar memaksimalkan ibadah Ramadan itu, pahami bahwa Ramadan yang Allah hadirkan di tengah kita merupakan anugerah dari Allah. Kalau kita paham bahwa Ramadan adalah anugerah dari Allah, ini semakin memotivasi setiap langkah dan gerak seluruh ibadah akan semakin maksimal. Apa sebab? Karena anugerah yang kalau kita artikan itu pemberian karena kasih sayang. Pemberian Allah tanpa pilih kasih. Pemberian Allah sebuah fasilitas tapi tidak tanpa imbalan. Maka dia disebut anugerah. Maka kalau kita buka Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Dengan karunia dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Bahwa Ramadan ini adalah anugerah dari Allah. Kalau dia anugerah berarti karunia dan mengundang rahmat kasih sayang Allah, maka kita harus sambut dengan kebahagiaan. Maka orang kalau bahagia dalam Ramadan, ibadahnya maksimal. Ramadan adalah bulan anugerah pemberian Allah semata-mata dengan kasih sayang, tanpa syarat, tanpa imbalan. Kita harus paham tentang ini untuk menambah semangat kita dalam menempuh berjuang dalam Ramadan. Kalau orang mengerti bahwa Ramadan itu adalah anugerah, ini yang melahirkan bahagia. Karena ayat tadi berbicara bahwa anugerah karunia pemberian Allah itu lebih baik dari barang yang kita kumpulkan. Kalau kita punya keluarga besar sedang berkumpul, kita punya harta benda yang dikumpulkan, ketahuilah bahwa karunia dan rahmat Allah lebih baik daripada apapun yang kita kumpulkan hari ini. Dalam kata lain, apapun yang kita kumpulkan sampai Ramadan ini, ketahuilah bahwa anugerah Allah titipkan kita berjumpa dengan Ramadan itu lebih baik dari apapun yang kita kumpulkan sampai detik ini. Hadirin jemaah pendengar yang dirahmati oleh Allah, ini yang pertama, pahami bahwa Ramadan adalah anugerah Allah. Anugerah menghasilkan karunia dan rahmat. Rahmat akan menghasilkan kasih sayang dalam ibadah Ramadan. Lalu yang kedua, untuk memaksimalkan ibadah Ramadan, Ramadan mengingatkan kita butuh Allah.
Allah tak sedikit pun butuh kita. Allah tak butuh ibadah Ramadan ini. Kita yang butuh beribadah dalam Ramadan. Ini yang dimaksudkan Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Hai manusia, kata Allah, kalian itu fakir, kalian itu butuh Allah. Allah tak butuh kita. Ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya dan dia maha terpuji. Ramadan ini kebutuhan kita. Maka kata Imam Ibnu Jauzi, membagi puasa itu jadi 3. Yang pertama ada puasa saumul jawarih, puasa badan. Apa manfaatnya? Yang ini nanti secara ilmiah, orang kalau puasa 12 sampai 16 jam itu akan aktif autofagog namanya, autofagi. Satu sistem yang rusak dalam tubuh kita itu akan dimakan oleh sistem yang lain, yang nanti pada ujungnya akan melahirkan sistem yang baru. Ini mirip seperti kita kalau bulanan bawa mesin kereta, mesin mobil ke bengkel, membuang sisa-sisa setiap bulan, itu membersihkan dan mengawetkan mesin. Begitulah mesin dalam tubuh ini secara ilmu anatomi. Maka disebut oleh Imam Ibnu Jauzi, puasa pertama itu puasa jawari. Puasa ini puasa badan. Badan ini harus puasa untuk apa? Mengganti sel-sel yang rusak agar tidak ada penyakit dalam tubuh. Yang kedua kata Imam Ibnu Jauzi, puasa itu puasa akal. Saumul akli. Untuk apa puasa akal? Menyelisihi hawa nafsu. Maka secara ilmu anatomi, ilmu kesehatan, orang yang menahan, Ramadan ini kan menahan. Menahan tak makan, tak minum, tak emosi. Maka Ramadan itu sekoyong-koyong, semarah-marahnya orang, kalau dia puasa, dia nggak marah. Karena puasa itu menahan. Siapa yang menahan secara ilmu anatomi, puasa ini, siapa yang mampu menahan gejolak jiwanya, gejolak keinginannya, maka ini yang akan meredam simbol emosi dalam akal. Maka ini ya sebab kenapa orang selesai puasa itu tenang bawaannya. Karena rupanya menahan itu mampu meredamkan emosi. Inilah sebab kenapa hadis itu selalu berbicara bahwa kalau ada orang yang mengajak kita, yang berkata kotor, yang membuat kita marah, tapi kita tahan, katakan inni shaim. Ini menunjukkan rupanya menahan itu membakar emosi dalam kehidupan. Ini kesesuaian dengan sebutan Imam Ibnu Jauzi, bahwa puasa itu puasa akal untuk menyelisihi hawa nafsu. Lalu yang ketiga, kata Imam Ibnu Jauzi, setelah puasa jawari, puasa akal, puasa ini kebutuhan ruh setiap kita, maka disebut saumur ruh. Puasa ini untuk ruh agar tenang. Hari ini manusia tak tenang. Semakin besar kota, semakin padat penduduk, semakin bising kehidupan, semakin tak tenang jiwa-jiwa orang. Puasa ini kebutuhan kita agar jiwa kita menjadi jiwa yang tenang. Hadirin jemaah pendengar yang dirahmati oleh Allah, ini yang kedua, memaksimalkan ibadah Ramadan. Yang kedua adalah puasa adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Kita berpuasa karena kita butuh agar sehat badan, sehat akal, dan sehat hati. Lalu yang ketiga, ini yang terakhir, untuk memaksimalkan ibadah Ramadan, yang ketiga adalah pahami bahwa nikmat kesempatan yang Allah hadirkan ini belum tentu terulang kembali. Bersyukur sampai hari ini Allah masih titipkan kita usia berjumpa dengan Ramadan yang spesial, Ramadan yang penuh dengan keistimewaan, yang dimana kita di dalamnya berlomba-lomba mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, dan mudah-mudahan menjauhkan dari api nerakanya Allah. Bersyukur atas nikmat ini akan kembali kepada kita semua. Kalau kita bersyukur, Allah sebutkan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi.
Kalau kita syukuri nikmat sampai hari ini, maka sebenarnya syukur itu kembali kepada kita. Kalau Ramadan ini kita bersungguh mujahadah, faman jahada fa innama yujahidu li nafsih. Kalau kita lihat kebenaran, kebaikan di hari ini, lalu kita berbuat kebaikan juga, maka kembalinya kepada kita. Faman absara fali nafsihi. Maka hakikatnya seluruh kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita masing-masing. Syukuri nikmat yang Allah berikan sampai hari ini. Kesimpulan tausiah ini, yang pertama, memaksimalkan ibadah Ramadan. Yang pertama, seperti yang umum kita lakukan, dengan memperbanyak sholat, memperbanyak khatam Al-Quran, memperbanyak dzikir. Itu namanya kuantitas ritual. Tapi yang kita bicarakan ini adalah kualitas spiritual. Artinya Ramadan harus berilmu. Maka pahami, kalau ingin maksimal ibadah Ramadan, yang pertama harus kita pahami adalah Ramadan adalah anugerah dari Allah, pemberian karena kasih sayang tanpa imbalan. Maka anugerah itu melahirkan karunia, karunia berbaringan dengan rahmat Allah, yang kalau modal ini kita dalam ibadah, ini menumbuhkan rasa bahagia, rasa semangat dalam beribadah dalam Ramadan. Lalu yang kedua, kesimpulan, memaksimalkan ibadah Ramadan. Ramadan dengan segala aktivitas ibadah adalah kebutuhan kita sebagai manusia, bukan kebutuhan Allah. Badan butuh berpuasa karena dia menjadi detok. Akal butuh berpuasa karena dia menyeimbangkan emosi. Roh, jiwa pun butuh puasa karena dia akan melahirkan ketenangan. Fisik yang sehat itu berasal dari makanan yang sehat. Akal yang sehat itu berawal pelajaran yang sehat, membaca yang sehat, tafakur dan tadabbur. Tapi hati, ruh yang sehat itu disebabkan dzikir kepada Allah. Lalu terakhir, memaksimalkan ibadah Ramadan dengan cara bersyukur atas nikmat, kesempatan, waktu yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Ramadan ini belum tentu akan berulang di setiap kita manusia. Mungkin ini kesempatan terakhir, maka maksimalkan ibadah dalam Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.